Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih berada dalam pembahasan kitab Az-Zakah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang zakat pada unta, zakat pada kambing, dan aturan-aturan yang lainnya dalam hadis yang panjang tentang surat saking Abu Bakar As-Siddiq yang dia mengatakan bahwasanya inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu disampaikan kepada Anas bin Malik. Kali ini kita lihat hadis yang berikutnya tentang zakat pada sapi. Tentang zakat pada sapi. Yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Bahwasanya ketika itu Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Ini lanjutan dari hadis yang pertama kemarin. Fa amarahu ay ya'khudha min kulli salasina baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan wa min kulli halimi dinaran aw adlahu ma'afir. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'adz itu ke Yaman. Lantas Nabi SAW perintahkan agar Mu'adz itu mengambil dari setiap 30 sapi yang dikeluarkan satu tabi' atau satu tabi'ah. Satu tabi' atau satu tabi'ah. Tabi' itu sapi umur 1 tahun, sapi jantan umur 1 tahun. Tabi'ah, sapi jantan sapi betina umur 1 tahun. Sapi jantan umur 1 tahun, tabi'ah, sapi betina umur 1 tahun. Jadi kalau sudah punya 30 ekor, ambil dari 30 ekor tadi tabi atau tabi'ah. Wa min kulli arba'ina musinnah. Dan setiap 40 ambil musinnah, satu sapi umur 2 tahun. Musinnah, satu sapi umur 2 tahun. Ingat ya, di sini setiap 30. Setiap 30 dan setiap 40. Berarti nisabnya berapa di sini? Berapa ekor sapi nisabnya? Nisabnya berapa ekor sapi? 30. Setiap 30. Berarti kalau sudah mencapai 30 dulu baru dikenai zakat. Kalau 29 belum. Kalau 20 ekor belum. Punya 30 ekor sapi terlebih dahulu baru kena zakat. Ya, sekali lagi, kalau punya 30 ekor sapi terlebih dahulu baru kena zakat. Dan setiap 30, berarti nanti kalau 60 berarti nanti 2. Karena kalau setiap 30 1 ekor tabi'ah atau tabi. Di sini boleh pilih ya. Bisa yang dikeluarkan 1 sapi jantan umur 1 tahun. Atau tadi tabi'ah 1 sapi betina umur 1 tahun. Berarti kalau punya 60 ekor mengeluarkannya bagaimana? 2 tabi atau 2 tabi'ah. Ya, 2 tabi atau 2 tabi'ah. Kalau punya 90 ekor sapi, 3 tabi, 3 tabi'ah. Ya. Kalau 40 tadi, 1 musinnah.
Kalau 50 masih satu musinnah juga. Ya, masih satu musinnah. Kalau 70 tambah 40 kan berarti satu tabi' ditambah satu musinnah. 80 dua musinnah. Ya, kalau 100 bisa 32 kali, 41 kali kan? Berarti bisa 32 kali, berarti 2 tabi' atau tabi'ah plus 1 musinnah. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi kalau sapi gampang hitungannya, pokoknya setiap 30 dikeluarkan 1 tabi' atau 1 tabi'ah. Tapi itu pokoknya yang umur 1 tahun. Lalu kalau setiap 40 dikeluarkan 1 musinnah. Setiap 40 dikeluarkan 1 musinnah. Kemudian wa min kulli halimi dinaron. Wa min kulli halimin dinaron. Dan setiap yang telah dewasa, ya, ihtalam, jadi sapi yang telah dewasa. Di sini disilakan seperti itu. Setiap telah dewasa maka dikeluarkan 1 dinar. Setiap sapi yang telah dewasa dikeluarkan 1 dinar. Di sini katakan ihtalama, yaitu sapi yang telah ihtilam, atau balagha mablag rijal, atau umurnya itu seperti umur laki-laki. Maka setiap halim, ya, setiap dia yang dapat dewasa tadi, maka dikeluarkan zakat 1 dinar. Yang dimaksud di sini halim di sini bukan untuk sapi, namun halim di sini adalah kafir zimmi. Yaitu diberi catatan di sini halim, setiap kafir zimmi dikeluarkan jizyah 1 dinar. Setiap kafir zimmi dikeluarkan jizyah 1 dinar. Jizyah itu ibaratnya seperti upeti. Dia dikenakan pajak. Di saya ralat tadi, setiap halim, yaitu yang sudah mimpi basah, berarti 1 orang dewasa, dia itu kafir zimmi, ketika itu tinggal di Yaman, maka dikenakan 1 orang kafir zimmi dikenakan 1 dinar. Au adalahu ma'afir, yang nanti akan diserahkan kepada ma'afir. Ma'afir ini nama tempat yang ada di negeri Yaman. Ya, nama tempat yang ada di negeri Yaman, suatu kampung yang ada di negeri Yaman. Nah, nanti jizyah tadi diserahkan kepada kampung yang namanya Ma'afir di situ. Ini aturan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Nah, jadi kesimpulannya di sini, hadis ini menetapkan 2 penjelasan. Yang pertama tentang zakat untuk sapi, setiap 30 nanti dengan 1 tabi atau tabi'ah. Kemudian setiap 40 nanti akan dikeluarkan 1 musinnah. Sedangkan bagi yang dewasa, kafir zimmi yang dewasa dituntut, mereka tidak diperintahkan untuk keluarkan zakat, namun yang diperintahkan di sini adalah mengeluarkan jizyah. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5. Ya, kalau yang 5 itu berarti 4 penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Kemudian ditambahkan dengan Imam Ahmad, dan lafadznya adalah lafadz dari Imam Ahmad, dihasankan oleh Tirmizi kata Ibnu Hajar. Wa asyara ila ikhtilafin fi waslihi, dan ada perselisihan tentang hadis ini bersambung ataukah tidak, mausul ataukah tidak sampai Nabi. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Hakim. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Tentang zakat itu diambil dari kaum muslimin. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, nah di sini nanti dijelaskan tentang zakat itu diambil dari setiap orang yang wajib zakat. Nanti diambil oleh amil zakat dari setiap orang yang ambil zakat, dari setiap orang yang punya kewajiban zakat. Tu'khadhu shadaqatul muslimina ala miyahihim.
sedekah atau zakat dari kaum muslimin itu diambil di tempat air mereka. Di tempat air mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wali Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wala tu'khadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Dan zakat-zakat mereka kaum muslimin tidaklah diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Nah, kalau kita simpulkan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat itu diambil oleh amil zakat. Zakat itu nanti diambil oleh amil zakat. Kewajiban zakat berapa yang dikeluarkan itu nanti akan diambil oleh amil zakat. Baik itu dari zakat ternaknya tadi, ada sapi, ada unta, ada kambing, atau dari peraknya, atau dari emasnya, atau dari bentuk-bentuk yang lainnya, dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat, nanti diambil oleh amil zakat. Dan di sini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, dan orang yang punya harta tidak dibebani mesti datang untuk menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Karena kalau disuruh bawa satu sapi, dia punya kewajiban zakat satu sapi, mikul dia sendiri, mikul ke Baitul Mal berat sekali. Padahal di sini ada yang bertugas sebagai amil zakat. Dan amil zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 60, tugasnya memang untuk kerja. Kalau yang punya kewajiban zakat yang disuruh bawa sendiri, ngapain ada amil zakat? Ya, ngapain ada amil zakat? Padahal amil zakat tugasnya untuk bekerja. Makanya para ulama itu katakan amil zakat disebut amil zakat jika punya dua syarat dipenuhi. Jika memenuhi dua syarat berikut. Sesuai dengan istilahnya amil itu artinya bekerja. Bekerjanya bagaimana? Narik. Tadi kan punya 30 sapi dikeluarkan apa? Satu tabi atau tabi'ah kan? Berarti dia narik sapinya itu dari rumah bawah. Sapi 1 tahunnya itu dia bawa. Kalau kewajibannya 5 tabi, ya sudah diambil 5 sapi itu dari rumah dia bawa. Bukan yang punya harta nanti yang bawa untuk serahkan pada Baitul Mal. Tugas yang kedua dari amil zakat, atau syarat yang kedua dari amil zakat, karena dikatakan amilina alaiha, alaiha di sini menunjukkan ada otoritas. Punya otoritas karena ditunjuk oleh penguasa. Punya otoritas karena ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah. Kalau yang pertama tadi bekerja, berarti narik zakat tadi, kemudian dia kumpulkan, kemudian nanti dia bagikan kepada siapa yang berhak menerima zakat. Ya, jadi narik. Jadi kalau ini masjid ini jadi amil zakat, bukan tinggal di masjid di sini, namun lagi ke rumah-rumah. Ayo Pak, jenengan sekarang haulnya saya catat sekian, tanggal sekian. Jenengan sudah punya kewajiban untuk keluarkan zakat. Ya, kemudian dia punya otoritas. Kalau jenengan nggak mau bayar, nggak mau keluarkan sekarang, saya siap lapor ke pihak berwajib. Ya, harus keluarkan sekarang. Ini sekarang deadline-nya hari ini. Kalau nggak mau keluarkan, siap nanti. Ya, aparat yang berwenang nanti siap mengurus ya zakat jenengan menarik secara paksa. Nah, ini kalau diterapkan di Saudi Arabia seperti itu. Ada memang polisi-polisi yang ditugaskan, polisi yang ditugaskan ya untuk bantu amil zakat tadi untuk menarik zakat. Ya, kalau di negeri kita ini cuma kesadaran saja, kesadaran dari tiap orang. Ya, dan amil zakat sebenarnya bentuknya bukan seperti itu. Ya, sehingga kalau mau disimpulkan juga untuk takmir-takmir masjid yang bertugas mengumpulkan zakat di masjid-masjid, ini sebenarnya bukan dikategorikan sebagai amil zakat. Namun cuma orang yang bekerja sosial saja untuk menampung zakat dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima.
Sehingga kalau ini bukan amil zakat, ya, di Masjid Asy-Syakur ini misalnya bukan amil zakat, berarti tidak bisa main potong-potong dari zakat yang telah diterima. Apalagi kalau sebagian amil zakat itu main potong-potongnya besar. Misalnya nanti ada yang setor zakatnya itu 8 miliar, maka nanti karena mustahik yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 orang. Sedangkan amil zakat bagian dari 1 situ. Berarti dia dapat 1/8 dia bilang. Berarti kalau dari 8 miliar tadi dia serahkan zakat, berarti dapat berapa ambil zakat? Dapat berapa ambil zakat? 1 miliar. Makanya pernah ada TKI yang dapat dia disuruh bawa zakat ini ke Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah bawa ratusan juta. Terus dia tanya pada seorang ustadz di pesawat waktu itu, "Ustadz, ini saya boleh nggak dapat bagian dari zakat ini karena saya bawa untuk nyalurkan ke Indonesia?" Coba andai saya dia bawa 300 juta coba. Ya, hitungannya taruhlah 1/8 tadi. Ya, hitungnya 1/8. Dapat berapa kira-kira? Hah? Dapat banyak lah ya. Dapat banyak kan? Ya. Mulai 300 juta dibagi 1/8 tadi, dikalikan 1/8 tadi, atau dibagi 8. Dapatnya sudah banyak sekali. Padahal dia datang ke Indonesia cuma disuruh tolong nyalurkan. Dia bukan syarat yang tadi yang kita sebut amil zakat, yang bekerja untuk narik, yang untuk simpan, yang untuk nyalurkan secara keseluruhan, bukan. Namun dia suruh tolong dibantu untuk nyalurkan. Nah, takmir masjid di tempat kita itu seperti itu. Ya, takmir masjid di tempat kita itu seperti itu. Jadi cuma pekerja sosial yang golek pahala, yang ingin cari pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas ini tentang zakat. Apakah ada zakat untuk rumah, ada zakat untuk kendaraan, ya, atau untuk bentuk-bentuk yang seperti itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi abdihi wala farasihi shadaqatun." Tidak ada bagi seorang muslim untuk budaknya, untuk kendaraannya, yaitu kudanya di sini, ya, untuk dikenai zakat. Kemudian dalam riwayat Muslim, tadi riwayat Bukhari, lalu dalam riwayat Muslim disebutkan, "Laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri." Tidak ada kewajiban zakat diambil dari seorang budak kecuali untuk zakat fitrah saja. Maka kesimpulannya dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya kewajiban zakat itu tidak diambil dari budak, tidak diambil dari kuda. Kuda ini dimisalkan seperti kendaraan. Kenapa tidak diambil budak itu, tidak diambil zakat dari budak, tidak diambil zakat kalau kita itu punya kendaraan, kendaraannya dihitung sekian, budaknya dihitung harganya sekian, baru diambil zakatnya? Karena para ulama katakan ikhtassahul muslim li nafsihi. Karena yang disebutkan tadi untuk kuda, untuk kendaraan maupun budak itu cuma dipakai pribadi. Maka barang seorang muslim yang dipakai pribadi, yang dia miliki pribadi, berupa rumah, berupa kendaraan, berupa sawah yang dia miliki, dari bentuk-bentuk seperti ini tidak dikenai zakat. Dikenai zakat bagaimana kalau bisa? Kalau rumahnya ini sudah dijual, dari nilai jualnya baru nanti dikenai zakat. Nggak laku setahun, berarti 1 tahun tadi nanti dikenai zakat dari nilai jualnya. Budak bagaimana ya kalau budak tadi dijual? Sawah tadi bagaimana? Ya sawah tadi dari penghasilannya, dari yang ditanam tadi hasilnya itu apa? Dijual, nah itu baru nanti dikeluarkan zakatnya. Maka kendaraan berapapun banyaknya, berapapun tinggi nilainya, itu tidak dikeluarkan zakatnya kalau cuma digunakan untuk pribadi. Beda kalau itu dijadikan rentalan. Ya, beda kalau itu dijadikan rentalan. Maka dari hasil rentalan tadi sudah bertahan selama setahun bisnis rental ini, maka nanti baru dikeluarkan zakat. Maka tidak ada zakat
untuk yang dipakai pribadi. Handphone punya zakat atau tidak? Saya sudah beli handphone harganya itu 10 juta. Ya. 10 juta, istri juga punya. Apakah saya keluarkan zakat dari nilai handphone ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu cuma dipakai pribadi. Ikhtasal muslim li nafsi. Kata para ulama itu karena dikhususkan muslim untuk pakai untuk dirinya sendiri alias pakai pribadi, maka tidak dikeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan tentang pembahasan tadi? Ya. Nah, zakat sapi tetap pakai syarat saimah seperti yang kita sebutkan di awal. Yaitu saimah itu apa kemarin? Digembalakan di padang rumput yang mubah, yang halal, ya selama setahun atau mayoritas setahun. Jadi persyaratkan saimah. Digembalakan di padang rumput yang gratis. Ada lagi? Jadi nggak usah hitung-hitung zakat untuk motornya, nggak usah hitung-hitung zakat untuk mobilnya, rumahnya juga tidak. Ya. Ya tadi itu cuma pekerja sosial saja. Iya, ngaku-ngaku banyak sekali tadi. Orang Arab tadi nitip zakat itu harusnya dia dapat bagian juga sebenarnya. Coba kalau dia bawa 1 miliar coba. Masa cuma ngantar aja sudah dapat 1/8 dari 1 miliar tadi loh. Enak sekali kan kalau kayak gitu. Kalau itu saya daftar diri aja jadi ambil zakat semuanya. Per individu nanti ambil zakatnya. Nanti minta dari orang kaya, Pak nanti saya mau salurkan. Saya tinggal main potong nanti. Ya tinggal main potong loh. Enak sekali kayak gitu. Apalagi hitungannya 1/8. Taruhlah dia setor zakat 8 juta. Potong 1/8-nya berapa berarti? 1 juta. Kalau ada 40 orang semuanya 8 juta gimana? Bisa beli mobil kan? Iya. Cepat kaya itu kalau jadi ambil zakat. Ya. Orang miskin tetap melarat tadi, tetap susah, ya, yang ambil zakat jadi kaya. Karena dia bagi lagi kan yang tadi, zakat dia bagi-bagi lagi, orang miskinnya banyak dia bagi. Dia nggak mungkin kasih satu orang miskin langsung plek 20 juta enggak. Paling dia bagi-bagi, milih lagi. Bung dia yang makmur, orang miskin tetap sengsara terus. Ya, nggak adil seperti itu. Solusinya tadi pekerja sosial harap pahala dari Allah. Kalau ambil zakat, kalau di tempat kita ingin dapat penghasilan berarti dari infak, bukan dari potong dari zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.